Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore, pemirsa. Temuan di lapangan menunjukkan ada sejumlah barang-barang di rumah korban satu keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ada yang hilang. Sempat dikira ini hilang, tapi kemudian terkonfirmasi bahwa sudah dijual secara berkala. Dalam dialog sebelumnya, Bu Reni juga sempat menyampaikan ada upaya menjual barang-barang tertentu di rumahnya oleh salah satu dari keempat korban tersebut. Saya mau ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, sempat kemarin diduga bahwa korban-korban ini terdesak urusan ekonomi begitu. Apakah kemudian kalau kita membaca behaviornya atau kebiasaannya, ada kecenderungan orang-orang ketika terdesak ini untuk kemudian melakukan tindak kekerasan atau mungkin juga termasuk tindak mengakhiri hidup? Ada kecenderungan ke situ atau tidak dari kacamata kriminolog? Kalau kriminologi itu kan mengajarkan faktor terjadinya kejahatan atau terjadinya korban kejahatan itu karena bisa karena faktor personal atau karena faktor pribadi, makanya perspektif psikologis itu sangat kuat di situ. Tapi juga bisa karena faktor sosial. Faktor sosial itu yang biasanya yang terjadi ya interaksi antara pelaku dengan korban. Persoalan yang ada di lapangan itu hubungan interaksi antara pelaku dengan korban itu kan sangat sumir ya untuk bisa dideteksi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan oleh anak atau orang yang dilakukan oleh keempat orang itu. Agak sulit untuk bisa dideteksi bahwa di situ terjadi kekerasan satu sama lain. Tapi yang jelas di sini dari data-data yang ada kan ada kecenderungan bahwa faktor ekonomi itu bisa menyebabkan orang untuk melakukan tindakan menganiaya diri sendiri ya, sebagai sebuah rasa penyesalan, sebagai sebuah rasa yang tidak mampu untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan ya, atau karena kekecewaan terhadap orang lain, karena kekecewaan terhadap kondisi situasi yang kemudian terjadinya peristiwa korban ya, terjadinya korban yang tidak ada pelakunya kan gitu ya. Pelakunya adalah pelaku karena situasi yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan mengorbankan dirinya sendiri ya. Oleh karena itu di sini barangkali mungkin yang bisa mencermati kesimpulan dari peristiwa kejahatan atau peristiwa korban ya meninggal dunia ini adalah bagaimana para dokter atau misalnya pihak aparat kepolisian untuk bisa melihat bukti-bukti yang ada, apakah terjadi kekerasan yang ada pada di dalam rumah itu sendiri, ataukah karena ada hubungan ya komunikasi yang keluar yang mengakibatkan terjadinya kekecewaan, yang terjadinya kemudian tidak mampu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya, itu juga bisa dideteksi melalui apa? Kalau sekarang kan teknologi kejahatan itu lebih gampang untuk bisa mendeteksi adanya kejahatan itu karena faktor apa kan gitu. Karena apa? Karena sekarang tidak mungkin lepas dari adanya digital record ya, adanya catatan-catatan digital. Nah, ini yang barangkali mungkin perlu diungkap. Ya, ada kecenderungan seperti apa ya korban itu meninggal dunia kan gitu ya dari catatan-catatan digital itu ya. Saya kira ya, saya yakin perlahan-lahan ke depan pihak kepolisian akan bisa mengambil kesimpulan ya, apakah ada pelaku yang menyebabkan terjadinya orang meninggal dunia, ataukah karena memang peristiwa untuk penganiayaan diri sendiri sehingga kemudian ya orang itu meninggal dunia. Baik. Saya kira itu ya dari aspek kriminologis. Baik, yang kita konfirmasi ke Dr. Ade. Tadi Pak Erlangga juga sempat menyampaikan bahwa memang untuk mengorek data forensik begitu dari kondisi mayat yang sudah ditemukan sudah lama, sudah ada pembusukan, bahkan ada yang mengering, ini memang katanya sulit. Seberapa sulit? Jadi kalau kondisi membusuk saja untuk kita belum sampai terjadi mumifikasi atau bahkan skeletonisasi itu kami membutuhkan pemeriksaan yang sangat
detil, mulai dari kita lihat secara makroskopik bahkan sampai ke mikroskopik. Apalagi pada kondisi jenazah yang kondisinya seperti yang kita temukan di Kalideres ini. Itu tentu tantangan yang luar biasa buat kami. Warna yang seharusnya tidak seharusnya ada secara makroskopik atau bahkan dengan screening dengan pencahayaan forensik atau bahkan pemeriksaan untuk memproses jaringannya saja itu juga membutuhkan waktu karena jaringannya harus kita expand dulu agar yang tadinya kering dia menjadi berisi dan akhirnya baru kita lakukan fiksasi dan baru kita kirim ke laboratorium PA untuk dipotong, dijadikan slide pemeriksaan. Itu semua juga kita harus hati-hati juga menginterpretasikannya. Kenapa? Karena sel-sel tubuh yang sudah mengalami pembusukan, dia lisis, dia tidak menunjukkan bentuk-bentuk sel-sel yang normal. Itu juga kita juga harus hati-hati menginterpretasikannya. Itu betulan luka atau tidak, kan begitu. Baik, termasuk ketiadaan toksin atau racun pun ini agak sulit menyimpulkannya begitu. Betul. Makanya kita semua sampel pemeriksaan yang kita ambil, semua harus kita lakukan secara duplo, istilahnya ya, duplo. Jadi kalaupun misalnya pada pemeriksaan pertama tidak ada dan pada pemeriksaan kedua memang misalnya terkonfirmasi tidak ada, maka baru kita benar-benar yakin tidak ada. Atau tadinya misalnya ada menjadi tidak ada. Oke. Tetapi pada akhirnya ketika tim forensik akhirnya menyimpulkan sesuatu, data forensik tersebut tetap bisa dipertanggungjawabkan, tetap bisa dijaga validitasnya meskipun ini kondisi jenazahnya sudah seperti ini. Tentu saja. Semua cara-cara pemeriksaan yang kita kerjakan, pengambilan informasi dari TKP hingga ke pemeriksaan jenazah itu semua kita lakukan dengan cara metode-metode forensik yang ilmiah. Jadi tentunya itu apapun hasilnya itu dapat kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, saya mau ke Bu Reni kalau begitu. Bu Reni, dalam sejarah psikologi forensik yang mungkin Anda banyak sekali menemukan kasus seperti ini sempat ada sebelumnya atau tidak? Kalaulah katakan ini meninggalnya berjamaah bersama-sama, dalam catatan Anda ada atau tidak? Belum pernah ada ya, memang yang kami tangani di dalam kurun waktu sejak tahun 2007. Asosiasi Psikologi Forensik itu ada hingga saat ini memang belum ada. Namun untuk kasus Kalideres ini polisi melibatkan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, untuk kami melakukan otopsi psikologi. Jadi rupanya di sini memang upaya luar biasa dari pihak kepolisian melibatkan banyak keahlian untuk berupaya mengungkap ya misteri penyebab kematian dari 4 korban ini. Otopsi psikologis itu bentuknya? Otopsi psikologis ini kita akan mencoba merekonstruksi pikiran-pikiran 4 orang tersebut, perasaan-perasaan yang terjadi serta perilaku. Di samping juga kita akan melakukan assessment terhadap status mental mereka. Dari situ kita akan mendapatkan rekonstruksi gaya hidup, kepribadian, perilaku, yang kemudian bagaimana keadaan serta peristiwa yang melingkupi mereka yang kemudian itu mungkin berelasi dengan kematiannya. Jadi memang ujungnya nanti kita akan melihat, mengidentifikasi apa sebetulnya latar belakang kematian dari 4 orang di Kalideres ini. Kalau kita lihat kan analisis sementara yang kemarin juga sudah disampaikan oleh polisi ya, dari hasil otopsi psikologis, latar belakang kematian dan penyebab masing-masing 4 orang itu meninggal dunia berbeda-beda. Artinya tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu kita menarik mundur dari gaya hidup, kepribadian, perilaku, keadaan, serta peristiwa yang ada di dalam kehidupan mereka berempat ya. Kita menarik mundur itu mulai dari riwayat masa kecilnya hingga kemudian keluarga besarnya masih bersama-sama, kemudian keluarga ini berpindah ke Kalideres dan jenis perilaku yang kemudian kita bisa menyimpulkan mengenai karakteristik kepribadian yang mengarahkan pada perilaku mereka. Dan kemudian dari data-data yang ada itu pun kita mencoba untuk menarik timeline ya. Ternyata kalau kita lihat dari informasi tetangga, di mana mereka itu sudah mencium bau aroma yang tidak sedap itu sejak sekitar akhir Januari dan Februari, sampai memanggil tukang untuk melihat baunya ini berasal dari mana.
Dan kemudian pada waktu bulan Maret ya, masih ada orang yang bertemu dengan Bu Reni. Ini menunjukkan bahwa yang meninggal duluan kemungkinan adalah Pak Rudi, begitu ya. Baru kemudian Bu Reni, dan ternyata ini memang bersesuaian juga dengan hasil dari otopsi psikologi yang dilakukan oleh dokter forensik. Nah, sementara kami masih mendalami terus, Mas Agung dan pemirsa, masih terus melakukan wawancara terhadap pihak-pihak signifikan yang terkait dengan kehidupannya di masa 4 orang ini masih hidup ya, dalam rangka merekonstruksi pikiran, perasaan yang mengarah ke perilaku. Seperti itu yang nantinya akan berelasi dengan penyebab kematian. Saya ke Pak Erlangga kalau begitu. Kalau premis awalnya ini menyebutkan bahwa ini bukanlah tindak kriminal, tidak ada di antara keempat orang yang menjadi korban ini adalah pelakunya, begitu ya. Apakah Anda melihat ada kesepakatan bersama tadi untuk kemudian mengakhiri hidup, ataukah ini ada inisiasi dari salah satu dari 4 saja? Ya, itu sebenarnya kalau kita nggak bisa ambil kesimpulan secara agak gegabah ya. Tapi yang jelas apa yang Ibu Reni temukan itu juga bisa jadi dasar untuk bisa mengambil kesimpulan akhir nanti ya. Kenapa orang itu melakukan tindakan kejahatan terhadap dirinya sendiri atau melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain. Karena kemungkinan ini kan bisa saja ada, misalnya yang dilakukan oleh bapaknya terhadap anaknya, atau dari anaknya terhadap ibunya, atau dari ibunya terhadap anaknya. Kejahatan seperti apa? Bisa aja adalah kejahatan verbal. Misalnya memaksa anak atau memaksa istri atau memaksa suami untuk melakukan tindakan bunuh diri, itu juga sebenarnya adalah tindakan kejahatan kan gitu ya. Jadi itu yang harus betul-betul, memang saya setuju apa yang dilakukan oleh Ibu Reni, mengungkap bagaimana sejarah hidup ya dari para pelaku sekaligus juga korban ya, yang bisa mendeteksi kehidupan mereka sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa itu tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain di luar dari berempat itu, sehingga kemudian kita dapat, atau pihak kepolisian dapat menyatakan bahwa ini adalah tindakan kejahatan menyakiti diri sendiri ya, atau yang tindakan kejahatan yang bisa saja dilakukan oleh mereka berempat itu antara satu sama lain, sehingga kemudian ada sikap memaksa dari korban satu dengan korban yang lain ya. Dan itu memang bisa ditelusuri tentang sejarah hidup mereka, sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu adalah kejahatan yang bisa dilakukan oleh mereka berempat itu kan gitu ya. Karena tidak ada bukti, tidak ada fakta yang menyebutkan bahwa ada pihak lain di luar dari rumah itu untuk melakukan tindakan kejahatan. Baik, poin kami ke sini Pak Erlangga, Bu Reni juga. Untuk menjawab rasa penasaran publik, tampaknya ini di luar sana banyak yang sekali bertanya-tanya, ataukah ini kemudian ada dugaan yang mengarah pada doktrin tertentu begitu, yang doktrin-doktrin yang mengarah kepada satu keluarga ini sampai akhirnya mendorong mereka untuk akhirnya mengakhiri hidup. Kalau soal doktrin ya kita kan harus kita lihat juga ya interaksi sebelumnya antara korban atau antara mereka yang meninggal dunia dengan orang yang ada di sekitarnya. Apakah ada diskurs, apakah ada wacana-wacana tertentu yang mereka sampaikan. Misalnya ada ajakan dari mereka untuk melakukan atau meyakini satu ajaran-ajaran tertentu, sehingga kemudian berakibat kepada tindakan-tindakan yang menyakiti dirinya sendiri kan gitu ya. Ini kan sejarah hidup ini yang atau proses interaksi yang terjadi sebelumnya itu kan bisa dideteksi. Kita nggak mungkin secara gegabah menyimpulkan bahwa seseorang itu telah meyakini satu keyakinan tertentu, ya ajaran-ajaran tertentu, lalu kemudian mereka bareng-bareng melakukan tindakan bunuh diri. Apalagi ini kejadiannya adalah kejadian di wilayah perkotaan kan, relatif
itu adalah kompleks. Ini begitu ya, Ya, kalau kita di wilayah perkotaan. segera menyimpulkan apa penyebabnya, kemudian juga motif-motif di baliknya, masih perlu diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut dari tim-tim terkait. Terima kasih atas kesediaan Anda Pak Erlangga untuk bergabung bersama kami. Bu Reni juga terima kasih sudah bergabung secara virtual. Pak Ade, terima kasih. Diskusi ini tentu akan masih hangat sekali kita perbincangan, tetapi waktu kami juga terbatas.